Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Muharram, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Padang. Nomor peserta PPG 201503070586. Nomor NIM 20314237, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Minta tolong aktifkan kamera dan matikan mikrofonnya apabila tidak digunakan, ya. Agar pembelajaran hari ini lebih hikmat, ya, seperti itu. Masih tetap semangat Ananda semua? Masih, Pak. Alhamdulillah, ya. Ya, walaupun dalam masa pandemi, ya, COVID-19, apalagi ditambah dengan PPKM darurat, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring, tetapi hanya bisa dilakukan pembelajaran secara daring seperti ini. Oke. Ananda semua, tentu dimanapun kalian berada, tetap harus menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 5M. Ya. Yang pertama, menggunakan masker, ya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi apa? Kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi di luar. Agar pembelajaran hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Fikran dipimpin doa. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diselesaikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Fikran, ya. Sudah hadir semua? Sudah, Pak. Sudah, ya. Alhamdulillah sudah. Nah, Bapak sudah share link absensi di Google Classroom. Silakan Ananda untuk mengisi kehadiran pembelajaran hari ini, ya. Alhamdulillah, ya, sudah hadir semua. Bapak cek dulu terlebih dahulu kehadirannya, ya. Nah, Nur Azizah Bilqis sudah hadir, Fajri sudah hadir, Nurul Zuana Putri sudah hadir, Hatimah sudah hadir, Rama Aryo sudah hadir, kemudian Azizatun Nafsiyah juga sudah hadir. Ya, terima kasih, ya, sudah hadir semua. Alhamdulillah, kita harus bersyukur atas karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, ya, biar kita biar tetap semangat, ya. Mari kita mulai dengan yel-yel terlebih dahulu, ya. Silakan Ananda Fikran untuk dipimpin yel kita hari ini. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, kita yel dulu, ya, untuk membangkitkan semangat. Semeksa. Bisa. Bisa. Semeksa. Bisa.
Smeksa juara. Juara. Baik, terima kasih Ananda Fikran dan semuanya ya. Alhamdulillah, harus tetap semangat dalam belajar ya. Untuk siang hari ini kita akan melanjutkan materi karya seni dalam fotografi ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, apakah di sini kalian hobi atau sering memotret? Cukup sering, Pak. Cukup sering. Lumayan sering. Baik, izinkan Bapak share slide dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Menurut Ananda semua ini kira-kira sedang apa ini? Sedang melakukan pemotretan. Melakukan pemotretan. Iya, Pak. Sedang melakukan pemotretan. Pemotretan ya dengan model gitu kan ya. Ananda, siapa yang hobi di sini Ananda? Hobi fotografi? Saya, Pak. Ananda Fikran. Saya, Pak. Rama Aryo, Hatimah, wah luar biasa nih ya. Apa yang menjadi ketarikan Ananda semua untuk memotret atau sebuah objek seperti itu? Kira-kira untuk apa sih di dalam fotografi itu, motret itu? Untuk mengabadikan momen, Pak. Mengabadikan momen salah satunya, betul ya. Apalagi? Mendokumentasikan sebuah acara atau kegiatan. Iya, mendokumentasikan sebuah acara. Ada lagi nggak selain itu? Bisa jadi untuk membuat suatu karya dalam bentuk visual, Pak. Betul sekali ya, Ananda Fikran. Yang tadi ada yang menyatakan bahwa ada yang hobi fotografi ya. Hobi dalam fotografi itu sebenarnya kalau kita geluti ya, kita tekuni, itu pasti akan mendatangkan rezeki ya. Kita walaupun masih dalam atau masih sekolah, kita bisa freelancer, project-project pengambilan gambar seperti prawedding, kemudian wedding, seperti itu kan? Iya, Pak. Iya, enak banget tuh. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayarkan atau menghasilkan uang. Nah, salah satunya ini adalah hobi fotografi ini. Nah, manfaat belajar fotografi ini untuk kehidupan sehari-hari itu. Tadi yang salah satu yang sudah disebutkan oleh Ananda Rama Fikran, ya, mampu mengabadikan momen-momen sebagai dokumentasi, ya kan? Pasti adalah meningkatkan kreativitas dan bisa juga sebagai media ekspresi diri di mana masyarakat ya atau diri kita sendiri itu lebih banyak menggunakan smartphone-nya atau handphone-nya untuk memotret atau mengabadikan momen-momen yang ada ya, karena lebih simpel, lebih mudah seperti itu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Masih, Pak. Iya, apa itu? Teknik komposisi fotografi, Pak. Iya, betul ya, Azizatun Nafsiyah, ya betul. Teknik komposisi dalam fotografi. Ada yang mau ditanyakan semuanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini? Sudah cukup, Pak. Cukup sepertinya, Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, Ananda semua mampu memilih jenis pembuatan karya seni fotografi digital, potret, dan landscape fotografi. Nah, nanti Ananda semua belajar secara kelompok untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD, kemudian perwakilan kelompok untuk mempresentasikan, ya kan? Kita diskusi di situ apa sih fotografi potret itu dan landscape itu seperti apa? Apakah ada jenis karya foto selain jenis karya fotografi potret dan landscape? Nah, nanti kita diskusi secara bersama-sama ya. Yang kedua, Ananda semua mampu merencanakan pembuatan karya seni fotografi gitu kan. Nanti Bapak sudah mengemas sebuah soal-soal ya, soal latihan. Jadi sebelum kalian merencanakan membuat karya fotografi, Bapak akan uji kalian, menilai kalian sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini ya, dengan soal-soal latihan ya, tentu semuanya sudah tersedia di Google Classroom seperti itu. Yang ketiga, Ananda semua
dapat menciptakan karya seni fotografi ya. Nanti Ananda semua diminta untuk mempraktekkan ya pengambilan gambar secara mandiri, jenis fotografi dan landscape fotografi itu seperti apa ya. Dengan perangkat sederhana ya. Kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, tidak bisa praktek ya. Biasanya kita lakukan praktek di kelas gitu kan menggunakan kamera SLR, tetapi secara konsep saya yakin Ananda semua mampu memahami gitu kan, walaupun menggunakan smartphone ya, handphone kalian. Mari kita diskusikan secara bersama-sama anak-anakku sekalian, apa yang Anda pahami tentang fotografi tak lagi sekedar alat dokumentasi. Kita amati kedua gambar ini ya. Menurut Ananda semua, ini gambar jenis fotografi apa? Potret. Potret. Portrait sama landscape, Pak. Potret dan landscape, Ananda Fikran. Bagaimana Ananda Fikran bisa menjawab bahwa ini potret dan landscape? Karena kalau untuk yang sebelah kiri itu lebih ke pemandangan ya, Pak. Pemandangan kayak sekitar gitu. Kalau yang sebelah kanan itu portrait, itu lebih ke subjek manusia seperti itu, Pak. Oke, yang lain? Tapi Pak, yang dibilang Fikran itu kan katanya di gambar yang sebelah kiri objek utamanya pemandangan, tetapi itu ada manusianya juga, objeknya bukan cuma pemandangan. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Ananda Fikran dan Hatimah ya. Ini adalah jenis karya fotografi landscape ya. Ada yang tahu? Karena berupa pemandangan objeknya. Ya, karena objeknya adalah berupa pemandangan alam sekitar dengan kombinasi dan kreativitas dari seorang fotografi ya, dalam menangkap gambar itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini adalah seseorang ya, mohon maaf gitu, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya gitu. Padahal ini adalah pertambangan gitu kan. Alam pertambangan seperti itu. Jadi memadukan konsep dan kreativitas dari si fotografi itu sendiri. Nah, yang sedangkan gambar yang kedua ini lebih ke subjek manusia benar-benar fokus dengan teknik komposisi simplicity ya. Kemudian dengan mimik wajah yang sangat ekspresif banget, bahagia banget seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak? Alhamdulillah paham ya. Teknik fotografi itu ya merupakan salah satu cara menghasilkan foto yang bagus. Nah, seperti ini nih kedua foto ini. Nah, namun saat ini kita lebih senang mengeksplorasi diri, gitu kan, dalam teknik pengambilan gambarnya. Tergantung dari selera masing-masing. Dengan demikian, apa? Nah, fotografi itu dapat meningkatkan kreativitas diri sendiri yang seperti ini nih. Ini luar biasa nih, kreatif banget. Iya, Pak. Betul. Untuk mendapatkan momen yang pas itu sangat sulit banget. Ya. Nah, ini bukan hanya sekedar kita memotret, tapi kita harus benar-benar melihat hasil gambar itu benar-benar pas gitu, ekspresif. Ya, ingin disampaikan seperti itu ya. Jadi kesimpulan point of interest-nya itu adalah sebuah karya seni hendaknya mempunyai orientasi tertentu agar karya tersebut tidak hanya berfungsi secara visual ya, tetapi ada nilai-nilai dan tujuan dari fotografi untuk apa? Mempresentasikan karyanya, memadukan dengan ilmu fotografi itu sendiri. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Cukup dipahami. Sebenarnya cukup, Pak. Ya, baik. Cukup, Pak. Ya. Sebuah karya foto dapat dikatakan sebagai karya seni ya jika di dalamnya tidak hanya sekedar menampilkan gambar saja. Nah,
Untuk itu, dapat dikatakan sebagai karya seni yang baik, maka sebuah foto setidaknya memiliki 3 aspek penting. Yang pertama, aspek ide. Yang kedua, aspek teknik. Dan yang ketiga adalah aspek pesan. Fotografi tak lagi sekedar alat dokumentasi. Jadi kita harus benar-benar memiliki ide. Ada 3 aspek penting apa aja? Yang pertama, Aspek ide, ide, Aspek pesan, pesan, terus aspek teknik. aspek teknik. Ya, baik. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. paham Pak. Baik, untuk materi Bapak sudah share di Google Classroom ya. Silakan media pembelajarannya Ananda download dan dibuka, dipelajari dan dipahami ya. Pada dasarnya fotografi adalah kombinasi ya antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan dan kemampuan pengorganisasian praktis ya, seperti itu ya. Ada jenis fotografi potret dengan landscape. Apa itu jenis fotografi potret? Ada yang tahu? Fotografi di mana subjek utamanya atau objek utamanya itu adalah manusia, di mana itu menunjukkan seperti ekspresi ataupun mimik muka dari manusia tersebut. Iya, betul ya. Itu jenis fotografi potret. Nah, seperti gambar ini ya, dia menampilkan mimik muka. Seperti itu. Kayak seolah-olah sedang frustasi seperti itu ya. Kalau landscape fotografi? Objeknya itu cenderung ke alam atau pemandangan gitu, Pak. Ya, Azizatun, gimana? Objeknya itu cenderung ke alam atau ke pemandangan gitu, Pak. Baik, terima kasih ya Ananda Fikran dengan Ananda Azizatun ya. Nah, konsep jenis karya fotografi potret itu ya. Apa yang dikatakan Ananda itu Ananda Fikran betul fotografi dari seseorang atau sekelompok orang ya yang menyimpan ekspresi, kepribadian dan perasaan dari subjek tersebut. Jadi fokus dari fotografi itu potret itu biasanya adalah wajah orang tersebut ya, meskipun seluruh bagian tubuh atau latar belakang atau konteksnya juga bisa dimasukkan seperti itu. Kalau sedangkan landscape itu adalah menggambarkan luasnya bentangan alam. Betul apa yang dikatakan oleh Ananda Azizatun ya, bentangan alam dengan sudut ruang yang tak terbatas. Awas ya, jangan tertukar atau salah konsep. Fotografi potret itu bukan dalam bentuk dimensinya ya, potret seperti ini. Kemudian jenis fotografi landscape, kalian mengambil gambarnya bentuknya landscape seperti ini ya. Awas itu, jangan sampai salah konsep. Ya. Paham sampai sini? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, baik, paham. Jadi sekali lagi, untuk proses penciptaan suatu karya seni fotografi diantaranya adalah Ananda semua harus menguasai atau memiliki ide gagasan itu sendiri ya. Kemudian setelah memiliki ide, gagasan, apakah mau di indoor atau di outdoor untuk pemotretannya. Nah, ini masuknya ke dalam tahap eksplorasi atau analisis ya. Nah, di sini kita mau menggunakan indoor apa outdoor. Kalau misalnya outdoor apa saja peralatannya, kemudian tekniknya apa saja. Nah, kalau indoor juga sama, menggunakan peralatannya apa saja ya. Kemudian tekniknya seperti apa saja. Pak, Hatimah mau nanya, Ya, silakan. kalau misalnya pemotretan itu nggak melalui proses editing dulu hasil karya, apa bisa? Atau harus melalui proses editing terlebih dahulu gitu? Terima kasih pertanyaannya Ananda. Oke, mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Saya Pak Rama Ya, Pak. baik, silakan Rama. Pertanyaannya tadi bisa apa melalui proses editing atau enggak ya? Itu Betul. sih tergantung Hatimah.
biasanya kan fotografer itu ada yang memakai format apa, raw footage. Raw footage itu kayak masih flat gitu fotonya. Kalau pakai yang flat foto ya mesti tahap editing dulu. Lebih baik sih pakai yang flat foto karena biar lebih bagus aja tampilan fotonya. Ya itu sih tergantung andanya sendiri mau gimana editing atau enggak. Editing tuh cuman memperbaiki atau mempercantik foto doang. Terima kasih Rama, jawabannya luar biasa sekali. Mungkin ada lagi tambahan dari yang lain? Tambahan dari saya, Pak. Silakan Ananda Fikran. Kalau ini menurut saya kalau misalkan habis pemotretan kembali kayak kata Rama tadi, tergantung hatimahnya mau diedit dulu apa enggak. Kalau di editing itu biasanya kalau fotonya itu enggak sempurna, kayak terlalu terang, nanti di editing itu bisa digelapin atau mungkin warnanya kurang, nanti bisa saturasinya dinaikin, atau kurang kontras, nanti kontrasnya bisa dinaikin, seperti itu. Jadi tergantung hasil fotonya juga kayak gimana, dan juga hatimahnya mau kayak gimana, mau lebih lebih terangkah fotonya atau mau lebih gelap gitu tuh. Seperti itu. Baik. Terima Pak, kasih. tambahan lagi Pak. Baik, silakan Rama. Kalau editing itu juga bisa menambahkan mood atau suasana dalam foto tersebut, Hatimah. Kalau misalnya moodnya lagi bahagia, ya mesti diediting. Ya tergantung kebutuhan Hatimah juga sih. Udah segitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Hatimah? Jawabannya dari teman-temannya? Alhamdulillah udah paham, Pak. Ya, Terima sekali. kasih. Iya. Luar biasa ya Ananda semuanya. Betul apa yang dikatakan oleh Ananda Fikran, Ananda Rama ya. Terkait dengan pemotretan, hasil pemotretan itu apakah perlu editing atau tidak, itu dilihat dulu hasilnya. Apakah terlalu gelap atau terlalu terang ya. Kadang kita sudah menggunakan alat peralatan fotografi seperti reflektor kalau di luar itu outdoor gitu kan. Walaupun outdoor kita butuh yang namanya reflektor ya, kemudian lighting juga sama seperti itu ya. Kadang kita juga butuh tuh untuk pencahayaan seperti itu. Tapi kalau misalnya dari segi hasil karyanya tidak tertolong, ya katakanlah kurang bagus gitu kan. Nah itu kita bisa melalui proses editing seperti itu ya, Rame ya. Ya, pikiran seperti itu. Baik. Terima kasih ya. Peserta didik sudah dibagi dalam kelompok ya. Silakan Ananda semua buka Google Classroom-nya. Bapak sudah membuat di situ sebuah forum ya, atau sudah mengupload LKPD lembar kerja peserta didik di Google Classroom ya, lembar kerja peserta didik karya seni fotografi ya. Tujuan pembelajaran sama keterampilan. Nah ini, nah langkah-langkahnya tadi, silakan Ananda semua diskusikan dengan kelompok permasalahan yang ada di LKPD ini. Setelah mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di Google Classroom atau di Google Meet. Ya. Nah, pelajari bahan ajar dan materi pembelajaran yang sudah Bapak share ya. Nah, untuk menambah referensi dan bahan diskusi, silakan Anda semua bisa mencari di internet. Nah, ini diskusinya di dalam fotografi begitu banyak jenis-jenis karya fotografi yang kita harus pahami, salah satunya jenis karya fotografi itu sendiri. Oke, sudah terlihat ya diskusinya. Menurut Hatimah, apakah jenis fotografi hanya ada potret dan landscape? Menurut saya sepertinya masih banyak jenis fotografi di luar dari potret dan landscape. Oke, ada lagi menurut Aziza, jenis karya fotografi bukan hanya sekedar landscape fotografi dan potret. Oke, diskusi selesai. Tadi pertanyaan dari Hatimah, apakah jenis fotografi hanya ada potret dan landscape? Mungkin ada yang bisa bantu Bapak? Ada yang tahu? Jenis karya fotografi itu bukan hanya landscape sama portrait. Jenis karya fotografi itu cukup banyak kalau jenis-jenisnya. Di antaranya ada seperti tadi jurnalisme fotografi, lalu street fotografi, lalu ada wildlife fotografi, animal fotografi, lalu dokumenter dan makro, dan setelah itu ada fotografi
mikro juga. Oh, ternyata Itu yang banyak saya ya. ketahui. Baik, ya. Betul ya apa yang dikatakan oleh Ananda Fikran tadi itu. Jadi jenis karya fotografi itu bukan hanya sekedar landscape dan potretnya. Kalian memang Ananda semua ini luar biasa. Oke. Oke, perwakilan kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Hatimah. Ya, dipersilakan Hatimah. Mohon disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis karya seni fotografi. Yang pertama ada foto arsitektur. Pada jenis fotografi ini biasanya menampilkan keindahan dan kecantikan bangunan-bangunan, baik dilihat dari sejarahnya, desainnya, budayanya, hingga konstruksi bangunan itu sendiri. Lalu berikutnya ada fotografi forensik yang biasa diambil oleh polisi atau penyelidikan suatu kasus. Para fotografer lebih fokus menangkap gambar sebagai representasi akurat dari sebuah TKP, tempat kejadian perkara. Lalu kemudian ada Rembrandt fotografi. Teknik fotografi Rembrandt merupakan teknik pencahayaan, terkadang diaplikasikan di sebuah studio foto. Kemudian ada fotografi makanan atau biasa disebut dengan food photography. Jenis fotografi makanan khususnya berdasarkan permintaan mengingat kebutuhan industri penerbitan atau periklanan yang semakin besar. Kemudian ada fotografi periklanan. Dalam fotografi periklanan ini memerlukan hasil fotografi yang unik dan terkesan eye-catching agar bisa menarik para peminat yang menonton iklan tersebut. Mungkin dari Hatimah hanya bisa menemukan 5 itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Hatimah. Hasil dari diskusinya, presentasinya bahwa Hatimah menemukan jenis karya fotografi bukan hanya sekedar potret dan landscape itu sendiri. Luar biasa ya kelompok Hatimah. Dan betul apa yang dikatakan oleh Ananda Fikran bahwa jenis karya fotografi itu banyak, diantaranya adalah jurnalis, fotojurnalis, kemudian ada food fotografi, kemudian ada aerial fotografi, ya. Kemudian apa lagi itu? Fashion fotografi, Pak. Ya, fashion fotografi gitu ya. Kalau fotografi potret itu adalah sebuah mimik atau subjeknya adalah manusia. Nah, kalau bagaimana kalau hewan atau binatang itu? Itu bagaimana itu? Jenis fotografi apa itu? Kalau ekspresif hewan atau Wildlife photography, Pak. wild Setahu saya. apa? Wildlife photography, setahu saya. Wildlife photography. Nah, apa itu wildlife photography itu? Bisa dijelaskan, Fikran? Kalau untuk wildlife photography itu biasanya menangkap gambar alam bebas ya Pak ya, di mana hewannya itu hewan di hutan seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini ya. Cukup selesai. Nah, silakan Bapak untuk memastikan bahwa Ananda semua bisa memahami materi ini. Ananda semua diminta untuk mengerjakan soal latihan ya. Bapak sudah share soalnya di Google Classroom. Silakan Ananda semua, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal latihan di Google Classroom. Dipersilakan. Bapak pantau dari sini ya, untuk memastikan bahwa Ananda semua mengerjakan soal latihan. Nah, di mana prosedurnya adalah peserta didik memilih dan menentukan jenis fotografi pada suatu objek gambar yang termasuk ke dalam jenis karya fotografi itu, Pak. Kemudian penentuan skor kinerja mengacu pada format asesmen kinerja satu soal. Sudah mengerjakan semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah.
Udah, Pak. Baik, Bapak izin ya melihat koreksi. Nur Aziza Bilkis, Nurul Zuwana Fazri, Rama Aryo, Azizatun Hatimah, Muhammad Azizan. Luar biasa ya. Nilainya 100 semua. Berarti Ananda semua sudah memahami dan mampu memilih jenis karya fotografi itu sendiri. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nampak. Paham, Pak. Baik, kalau paham dan sudah mengerti dan sudah mengerjakan soal latihan, ya, Ananda semua untuk mempraktekkan pengambilan gambar jenis karya seni fotografi, potret, dan landscape menggunakan alat sederhana seperti kamera handphone. Tapi kalau di rumahnya memiliki kamera SLR, silakan. Kemudian jangan lupa hasilnya diupload ke Google Classroom, ya. Bapak sudah menyediakan soal praktek pengambilan gambar. Silakan kerjakan dimulai dari sekarang 10 menit. Lihat hasil karya fotografi. Kita lihat ya. Ananda Fikran. Iya, Pak. Ya. Ini gambar jenis apa Ananda Fikran? Ini portrait, Pak. Potret ya. Dengan konsep seperti ini ya. Iya, Pak. Konsepnya simple. Kalau ini Kalau ini landscape, Pak. Cuma saya landscape-nya lebih apa ya, fokusnya ke satu tanaman gitu. Azizatun. Iya, Pak. Ini jenis karya fotografi apa Azizatun? Potret, Pak. Potret ya, dengan mimik ya, wajah bahagia ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Iya, konsepnya luar biasa, ditemani dengan bunga-bunga gitu, seperti itu ya. Hatimah bisa jelaskan ini foto apa Hatimah? Halo? Iya Pak, itu foto potret. Foto potret dengan mimik apa ini? Bahagia, senyum. Iya, itu lagi promosi sekolah. Halo Haryo? Iya Pak, Ya, bisa dijelaskan ini jenis foto apa? itu potret Pak. Potret dengan konsep seperti apa ini? Apa nih? Dengan mimik atau gimana ini? Mimik sedang kayak memperhatikan sesuatu Pak. Memperhatikan sesuatu ya. Bukan sedih ya, bukan bahagia atau ini ya. Kayak lagi ngelamun gimana gitu. Ya, ini juga sedang melamun gitu kan. Iya. Apa memperhatikan sesuatu. Nah ini yang harus benar-benar dipahami nih. Tapi kayaknya lebih sedang memperhatikan sesuatu nih. Oke, luar biasa. Ananda semua sudah bisa mempraktekkan secara konsep. Ananda semua sudah bisa mempraktekkan jenis karya fotografi, potret maupun landscape gitu ya. Dengan mimik bahagia tadi ya dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk Rama tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, yang lain? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ya, Ananda semua sudah bisa secara konsep ya, walaupun kita pembelajaran dalam daring, tetapi Ananda semua bisa menguasai ya materi kita hari ini dan bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana proses pengambilan gambar jenis karya fotografi potret maupun landscape itu sendiri. Selanjutnya adalah peserta didik mengerjakan soal evaluasi karya seni fotografi di mana Bapak sudah share soal evaluasi di Google Classroom, silakan dikerjakan. Sambil Bapak pantau ya, berikut ini soal evaluasi karya seni fotografi untuk mengukur ketercapaian dalam pembelajaran ya, merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan karena melalui kegiatan belajar ini diharapkan dapat dicapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, baik, udah semua mengerjakan soal evaluasinya? Udah Pak. Sudah, Pak. Mohon izin Bapak mengoreksi. Udah, Pak. Baik. Mohon izin Bapak beri waktu mengoreksi ya. Kita lihat hasilnya. Wah, luar biasa ya Ananda semua ya. Selamat Muhammad Aziza Fikran, Nur Aziza Bilkis, Fazri ya, Hatimah, kemudian Nazilun Nafsia ya, Nurul Zuwana, Rama Aryo. Nah, oke, untuk Nurul jangan berkecil hati ya. Nilainya sudah bagus di atas KKM ya. Lebih ditingkatkan lagi, belajar lagi ya. Hanya saja ada beberapa teman kita
nilainya ya lumayan, lebih ditingkatkan lagi ya, Nurul. Belajar sama Fikran ya, sama Rama sama Hatimah. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah berarti Ananda semua sudah memahami pembelajaran hari ini. Alhamdulillah untuk hari ini masih tetap semangat kan? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Baik, silakan Ananda Fikran ya, biar lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya, yel-yel dulu. Kita yel-yel dulu sebentar ya. Smeksa, Bisa, bisa. Bisa. Smeksa, bisa. Smeksa, Bisa. juara. 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 Oke. Baik, terima kasih. Oke. Sebelum pembelajaran ini selesai ditutup, silakan ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan, Pak ya. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Jadi hari ini kita telah belajar jenis karya fotografi. Di antaranya ada portrait fotografi dan landscape fotografi. Kalau untuk portrait fotografi itu sendiri adalah fotografi yang subjeknya itu manusia yang memperlihatkan ekspresi wajah atau mimik dari manusia tersebut. Iya. Dan untuk landscape fotografi itu adalah fotografi alam, fotografi bentangan luas alam seperti itu. Baik. Cukup. Cukup. Ada yang lain yang mau menambahkan? Dari Rama tidak ada, Pak. Ya, baik. Ya, silakan Nur Aziza, apa? Kesimpulannya, pada dasarnya fotografi adalah kombinasi antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan, dan kemampuan perorganisasian praktis. Iya. Ya. Bapak tambahkan ya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menyusun perwujudan ide sebuah penyusunan gambar yang baik ya, sehingga terwujud sebuah kesatuan ya dalam karya. Melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa estetika dalam pribadi pemotret itu atau si fotografi itu sendiri ya. Nah, pada dasarnya itu betul apa yang dikatakan oleh Ananda Nur Aziza ya. Pada dasarnya fotografi itu adalah kombinasi antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan dan kemampuan pengorganisasian praktis ya. Terima kasih. Itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum ditutup atau mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita merefleksikan bahwa fotografi itu lebih dari sekedar sebuah sarana ide komunikasi faktual ya. Fotografi itu adalah seni kreatif. Jadi siapa yang menguasai fotografi, insya Allah dia akan menghasilkan sesuatu mudah dalam pekerjaan apapun itu ya. Karena banyak usaha-usaha ya, entrepreneur dan sebagainya itu menggunakan jasa fotografi. Jadi silakan dipelajari kembali, ditekunin kembali untuk fotografi ya. Baik jenis fotografinya, baik teknik fotografinya ya. Kemudian didukung dengan alatnya juga, seperti itu. Untuk materi selanjutnya nanti itu adalah menganalisis. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ketua kelas ditutup memimpin doa. Ananda Fikran. Baik, Pak. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diselesaikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa menggunakan masker apabila kalian keluar dari rumah. Terima kasih.